Sebelumnya, lonjakan harga minyak mentah dunia dan LPG internasional mendorong pemerintah mengambil langkah pendek, menengah, dan panjang. Salah satu langkah yang tampaknya akan diambil adalah menaikkan harga tarif dasar listrik, Pertalite, dan juga LPG untuk menghemat APBN. Namun rencana ini dikritisi oleh sejumlah pihak yang menilai kenaikan tersebut akan membebani dan berdampak pada daya beli masyarakat. Tepatkah jika kebijakan menaikkan harga diambil oleh pemerintah atau masih ada opsi yang lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Pak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI. Pak Sugeng, selamat malam. Apa kabar? Sehat, Pak? Ya, selamat malam. Alhamdulillah sehat, Renhard. Dan juga ada Pak Faisal Basri, Ekonom Senior Indef. Pak Faisal, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, baik. Ya, kita malam ini coba mau membahas ya, Bapak-Bapak, soal rencana, ancang-ancang bahasanya, tarif listrik dan juga Pertalite dan juga mungkin LPG akan dinaikkan oleh pemerintah. Seperti yang kemarin dipaparkan oleh Menteri SDM ya, Pak Sugeng, di depan Komisi 7 DPR RI. Rencana tersebut akan diambil. Apakah Komisi 7 juga menyepakati langkah pemerintah yang akan menaikkan harga tarif dasar listrik dan mungkin Pertalite dan juga LPG untuk sebagai langkah atau dampak kenaikan harga minyak mentah dunia? Jadi begini, bagi kami di Komisi 7 itu belum menentukan sikap perihal tentang mau naik atau tidak naik. Komisi 7 memang sekarang sudah memulai mengumpulkan data-data, berbagai indikator telah kami kumpulkan. Kenapa? Karena memang mulai tahun sidang ke depan, sekarang ini masa reses. Kita sudah mulai membahas apa yang disebut dengan asumsi-asumsi dasar nantinya yang akan menjadi penyusunan APBN, yakni ICP. Dalam waktu 3 bulan telah kita hitung juga Indonesia Crude Price. Nah, biasanya menjadi asumsi makroekonomi kita kan lifting, ICP, dan juga subsidi dan sebagainya. Jadi begini, kita setelah menengarai namanya APBN nantinya, kan segala sesuatunya akan dirumuskan di APBN, naik tidak naik. Itu begini, kita bahwa APBN namanya anggaran pendapatan. Sekarang kita juga sedang menelusuri pendapatan karena di tengah-tengah naiknya sebagaimana disebut Bung Reinhardt tadi, tetapi juga ada namanya windfall profit juga, karena kenaikan komoditas tidak hanya menyangkut energi yakni minyak, gas, dan batu bara, tetapi juga komoditas-komoditas naik di mana pendapatan negara sudah tentu naik. Terbukti itu di cadangan devisa kita naik sedemikian rupa. Hari ini cadangan devisa kita kurang lebih mencapai 141 miliar US dollar. Kalau salah mau dikoreksi nanti Pak Faisal Basri. Hal lain misalnya, lantas dari sisi nanti belanja. Betul bahwa berbagai indikator menyatakan bahwa biaya input khususnya di energi ini semuanya naik. Nah, mesti crude naik sedemikian rupa. Dalam APBN tahun 2022 lalu, ICP kita tetapkan $63 per barrel, di mana 3 bulan terakhir ICP rata-rata sudah 98,4 US dollar per barrel. Artinya memang naik betul. Nah, lantas beberapa ini kan akan mempengaruhi juga biaya produksi dari BBM kita, di mana 93% BBM itu harganya ditentukan oleh crude untuk kasus Indonesia. Karena apa? Ya memang itulah harganya. Maka dari itu, antara pendapatan dan belanja nanti yang akan kita belanjakan di APBN, mulai hari ini memang beberapa indikatornya mulai kami hitung. Nah, kemarin pemerintah menyatakan berbagai indikator yang ada tampaknya untuk mengurangi tekanan dalam APBN, maka kemungkinan akan naik. Tetapi kami juga belum istilah setuju tidak setuju. Kami sedang menghitung. Karena di samping ada tadi kenaikan input di energi, tetapi kita juga ada windfall profit berupa pendapatan dari naiknya harga komoditas nikel, juga CPO, batu bara sendiri. Kenapa? Batu bara kita luar biasa. Kenapa? Karena kita bersyukur, kita pack, karena meskipun itu bentuknya subsidi adalah dengan DMO, Domestic Market Obligation, dan DPO, Domestic Price Obligation, sehingga harga listrik hari ini tidak terlalu melonjak pesat sebagaimana input di BBM yang grupnya naik tinggi, karena harga batu bara GAR 4.200 yang dikonsumsi oleh PLN itu kita patok harganya yakni $70 per ton saja, sementara
GAR itu kalau kita tidak patok itu harganya sampai $300 per ton, kurang lebih hampir 4,5 kali lipatnya. Itulah yang jadi sekali lagi kan belum persoalan setuju tidak setuju, kami sedang hitung semua. Karena betapapun kita harus perhatikan kemampuan daya beli masyarakat, di samping memang kemampuan keuangan negara dan juga kemampuan juga BUMN yang menyandang PSO yang dalam hal ini adalah Pertamina menjalankan penugasan dari pemerintah. Nah ini harus kita hitung. Lebih-lebih apa? Kita dengar inflasi demikian luar biasa besar di Amerika, sehingga Federal Reserve juga akan menaikkan suku bunganya yang belum pernah dalam sejarah ini, akan per bulan akan naik terus, dan itu akan berakibat besar juga. Maka semua indikator ini kami hitung dengan ketat hari ini. Yang ininya kita ingin menyelamatkan daya beli masyarakat karena dalam keadaan krisis hari ini. Itulah. Baik Pak Sugeng, tapi apa yang membuat Komisi 7 belum menentukan sikap? Apakah setuju atau tidak setuju? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang lain persisnya apakah kemudian penjelasan dari Menteri SDM itu apakah Anda sepakat dengan berbagai argumentasi dan juga alasan untuk menaikkan sejumlah harga listrik, LPG dan juga Pertalite, karena kemudian juga Anda kemarin mengatakan untuk meminta Menteri SDM segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan juga Menteri BUMN untuk mendorong percepatan pembayaran kompensasi listrik dan juga BBM. Persis, jadi begini, pemerintah sendiri masih punya utang nih, kalau boleh dikatakan utang, carry over sejak tahun 2018, dan ini sangat mengganggu cash flow-nya BUMN kita yang mendapat penugasan, yakni adalah Pertamina khususnya. Ada carry over kurang lebih 100 triliun yang belum dibayarkan dari pemerintah kepada Pertamina. Ini berat sekali, cash flow Pertamina hari ini sangat-sangat berat. Untuk mempertahankan namanya cadangan operasional selama 21 hari, 1 bulan membutuhkan kurang lebih 6,7 miliar US dollar. Sementara seperti tadi harga crude-nya tinggi, sementara harga jualnya khususnya misalnya di Pertalite kan memang belum naik. Meskipun Pertamax itu naik, itu tetap saja hari ini ada subsidi oleh Pertamina. Subsidinya berapa? Kurang lebih Rp3.000 per liter, karena harga keekonomian di Pertamax saja itu mestinya 15.000. Waktu itu dari 9.500 naik 3.000. Itu masih subsidi. Jadi sekarang yang mensubsidi adalah BUMN, bukan pemerintah. Nah inilah yang akan kita mintakan untuk dihitung, nanti segera juga untuk dikompensasi namanya, karena ini sesuatu kebijakan yang harus menyesuaikan yang anggaran sudah berlangsung. APBN 2022 untuk subsidi energi itu 154 triliun, di mana 77 triliunnya adalah untuk migas. Tetapi lebih besar gasnya sebetulnya, karena gas 3 kg kita sadar karena kemiskinan juga naik dan juga UMKM menjadi buffer ekonomi kita, konsumsi gasnya juga tinggi, sehingga gas dari 7,5 juta ton di APBN 2021 naik 500.000 ton menjadi 8 juta ton. Dan inilah hari ini sebagai acuan harga gas yang waktu itu, harga gas 3 kg ya, khususnya yang subsidi, harga acuannya dengan CP Aramco waktu APBN ditetapkan adalah $530 per ton. Sekarang harga CP Aramco gas adalah 880. Betapa senjangnya nih harganya. Sekarang ini setiap kilogram gas 30 kg itu pemerintah mensubsidi adalah 33.000, karena harga keekonomiannya kurang lebih 15.000, sementara dijual yang subsidi itu hanya 4.000 per kilo. Karena kan harga yang non subsidi sudah naik yang 15.000 per kilogram. Nah inilah yang semua secara ketat ingin kita hitung supaya pemerintah juga dengan kemampuan APBN-nya mampu melakukan nanti subsidi. Yang jelas tidak ada subsidi yang dicabut, kalau ada namanya dikurangi saja subsidi. Demikian juga lembaga atau BUMN yang mendapat penugasan juga cash flow-nya diselamatkan, dan juga yang jauh lebih penting adalah masyarakat tidak terbebani di saat ekonomi juga belum pulih hari ini. Baik, jadi sekarang tengah berhitung, DPR juga tengah berhitung soal kebijakan ini.